tidak percaya pada korban pelecehan narsistik. Sedihnya, banyak korban pelecehan narsisis yang tidak dipercayai, bahkan oleh keluarga dan teman mereka sendiri. Mereka dituduh terlalu melodramatis, melebih-lebihkan, atau mengada-ada. Ada banyak alasan mengapa korban pelecehan narsistik tidak dipercaya. Informasi di sini diharapkan dapat membuka mata banyak orang dan membantu mereka memahami bahwa pelecehan narsistik itu sungguh nyata dan harus ditanggapi dengan serius, meskipun korban pelecehan narsistik terkesan gila dan mengada-ada di luar sana. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada menjadi korban gaslighting dan dianiaya oleh seorang narsistik, kemudian tidak dipercayai oleh orang-orang dekat saat Anda mengungkapkan penderitaan Anda. Seperti menambah garam pada luka. Tidak percaya pada korban pelecehan narsistik memperkuat gaslighting yang dibuat oleh si narsistik. Membuat korban meragukan apa yang dialaminya. Ini juga memungkinkan si narsistik untuk bebas dari hukuman atau sanksi sosial. Jadi inilah sebabnya banyak orang tidak percaya pada korban pelecehan narsistik. 1. Mereka tidak memahami narsisme. Orang yang belum mengalami hubungan dengan si narsistik berjuang untuk memahami bahwa manusia seperti itu benar-benar nyata ada. Karena si narsistik sangat berbeda dari orang normal, meski mereka bisa tampil sama di permukaan. Si narsistik berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan sementara mereka memasukkan banyak perilaku normal, cara berpikir mereka yang berbeda terungkap dalam perilaku mereka, terutama selama hubungan jangka panjang. Ketika Anda berbicara tentang perilaku dan motivasi si narsistik, orang banyak secara alami mencoba memahaminya. Dan mereka biasanya melakukan ini melalui kacamata neurotipikal daripada dari sudut pandang seseorang dengan gangguan kepribadian. Orang sering berasumsi bahwa si narsistik pasti disalahpahami atau merupakan korban dari suatu keadaan, sehingga mereka harus diterima dan diperlakukan khusus. Orang banyak tidak dapat memahami mengapa si narsistik melakukan apa yang mereka lakukan, karena neurotipikal tidak akan pernah berperilaku dengan cara yang sama seperti mereka. Dua, fasad narsistik. Si narsistik menjalani kehidupan ganda. Mereka tampil di depan umum sebagai seorang pahlawan dan mempunyai jiwa penolong, terutama jika mereka si narsistik terselubung. Tapi secara pribadi, kepada Anda, mereka dingin, tidak peduli, dan kasar. Dua kutub yang berlawanan. Orang luar biasanya hanya melihat perbuatan baik si narsistik. Jadi ketika mereka mendengar tentang teror di balik pintu tertutup, mereka sulit percaya. Karena itu tidak sesuai dengan kepribadian yang ditampilkan di depan umum dan dibangun dengan hati-hati oleh si narsistik. Bagi kebanyakan orang, tidak ada orang waras yang akan hidup dalam kebohongan dan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan pribadi mereka yang sebenarnya.
sehingga mereka beralasan bahwa pasti ada yang salah dengan si korban. 3. Kampanye fitnah si narsistik. Orang mungkin tidak percaya korban pelecehan narsistik karena kampanye fitnah dari pihak si narsistik. Disinilah si narsistik mendiskreditkan korbannya habis-habisan, sehingga tidak ada yang mempercayai para korban. Si narsistik mungkin menyiratkan atau langsung berbohong bahwa korbannya tidak stabil, gila, dan mungkin menggambarkan si korban sebagai pelaku kekerasan. Atau si korban sedang bingung dan disorientasi dan tidak waras. Beberapa narsistik memulai kampanye fitnah mereka segera setelah suatu hubungan berakhir. Beberapa lainnya melangkah lebih jauh dan memfitnah korban mereka sebelum hubungan berakhir untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Si narsistik sangat licik. Mereka berpura-pura khawatir tentang perilaku korban, misalnya pura-pura khawatir dengan kebiasaan korban minum obat yang diplesetkan mereka menjadi obat antidepresan, padahal sebenarnya mereka sedang menabur benih dan mendiskreditkan si korban sebagai orang depresi dan tidak stabil. Si narsistik mungkin juga menggunakan pelecehan reaktif. Disinilah mereka berkali-kali memprovokasi korbannya, hingga si korban hilang kesabaran dan benar-benar meledak dalam kemarahan. Seringkali si narsistik mendokumentasikan peristiwa ini untuk membuktikan pada orang banyak bahwa memang korbannya yang gila. Begitu si narsistik menggambarkan korbannya gila atau tidak stabil, akan lebih sulit untuk mempercayai pihak korban ketika mereka berbicara tentang pelecehan si narsistik. Terutama ketika mereka berbicara tentang karakter si narsistik sebagai Jekyll dan Hyde. 4. Keyakinan pada umumnya. Ada banyak kepercayaan umum yang membuat orang tidak mendengarkan korban pelecehan narsistik. Keyakinan umum ini termasuk dibutuhkan 2 orang untuk tenggo. Menyiratkan bahwa jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak harus disalahkan. Tetapi jika Anda memahami narsisme, Anda tahu bahwa konflik dapat diciptakan murni dari satu sumber, yaitu pihak si narsistik. Kepercayaan yang lainnya adalah bahwa setiap orang pada dasarnya baik dan sedang berusaha untuk yang terbaik. Ketika Anda menceritakan kejahatan si narsistik sebagai karakter dasar mereka, pendapat Anda jelas akan ditolak. Si narsistik adalah orang yang tidak biasa. Jadi kepercayaan umum tidak selalu berlaku untuk mereka. Karena mereka memang bisa dengan sengaja menyakiti orang, jika itu membuat mereka mendapatkan suplai yang mereka inginkan. 5. Manipulasi. Si narsistik sangat manipulatif. Mereka menghabiskan waktu seumur hidup untuk mengasah keahlian mereka, yang berarti mereka cenderung mengakali korban mereka yang asing dengan dunia licik mereka. Si narsistik bekerja keras untuk membengkokkan narasi agar sesuai dengan cerita mereka, untuk membuat orang-orang di luar sana berpihak pada mereka. Sedangkan pihak korban biasanya menderita dalam kesunyian. Jadi orang sering menganggap si narsistik tidak melakukan kesalahan,
sedangkan si korban sebenarnya justru adalah pelakunya. Hal ini karena narasi bias yang disebarkan oleh si narsistik. 6. Posisi kekuasaan. Banyak narsistik tertarik pada posisi kekuasaan untuk memberi suplai kemegahan mereka. Tapi keuntungan lainnya adalah posisi ini sering memberikan kekebalan terhadap kesalahan. Banyak narsistik bekerja di kepolisian, pengacara, politik, ulama, media, dan seterusnya, dan menjadi hampir tak tersentuh hukum atau sanksi sosial. Para korban takut untuk mengekspos mereka karena takut akan akibatnya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka sering tidak dipercayai. Karena orang banyak mengira anggota masyarakat yang terhormat ini tidak akan melakukan kesalahan. Pikiran akhir. Si narsistik ahli dalam menutupi jejak mereka setelah melecehkan orang. Jika orang yang Anda cintai atau seorang teman curhat kepada Anda dan berbicara tentang hubungan yang penuh kekerasan, dengarkan mereka. Bahkan jika tampaknya terlalu mengada-ada. Meskipun mungkin mereka mengada-ada, tetap dengarkan. Karena ada kemungkinan sebenarnya mereka menceritakan hal-hal yang benar terjadi. Jika Anda mengabaikan mereka, itu hanya akan menambah rasa sakit mereka dan membuat penderitaan mereka semakin dalam.